Oke, kembali lagi bersama gua di Sok Jadi Pandit, dan kali ini gua akan bahas beberapa match dari La Liga dan juga dari Premier League. Serie A ada sedikit juga, ada 1-2 match Juventus Atalanta paling. Kita mulai dulu dari IPL. IPL kemarin main itu beberapa pertandingan cukup seru. Itu ada Liverpool menang tipis 1-0 berhadapan dengan Burnley. Ya, Burnley ini kalau kalian tahu kemarin baru saja menahan imbang salah satu klub terbesar di Manchester ya, yang sekarang tinggal namanya yang besar. Kali ini Liverpool turun dengan full team karena Salah dan Mane sudah balik dari Piala Afrika. Tapi menurut gue Salah Mane juga masih dalam kondisi kebugaran yang tidak fit ya, makanya mungkin secara permainan tidak semaksimal biasanya. Tetap aja mereka dapat gol dari Fabinho. Jadi ya Liverpool is Liverpool kalau menurutku. Mereka tidak bermain bagus pun, mereka tidak bermain secara mendominasi full pun, mereka bisa tetap meraih kemenangan karena mereka punya efektivitas. Kali ini Fabinho, seorang DM, walaupun golnya dari situasi corner, tapi ya itulah, dibutuhkan gol-gol seperti itu di dalam sebuah kedeadlockan. Terus Burnley juga sebenarnya bermain bagus ya, dalam arti mereka mencoba menyaingi Liverpool dalam memberikan perlawanan. Mereka tidak bertahan doang, tapi mereka beberapa kali memberi ketekanan. Bahkan kalau kita lihat dari secara statistik aja, big chancesnya Liverpool 4, Burnley 2 gitu. Jadi cukup banyak juga dari Burnley, ada dua peluang emas yang didapatkan oleh Burnley. Jadi ya ini menurut gua hasil yang fair untuk kedua tim, tidak telak untuk Liverpool, tapi Liverpool tetap menang karena sedikit lebih unggul, murni karena kualitas pemain, murni karena mereka punya efektivitas lebih bagus aja. Jadi Burnley ya, Liverpool layak menang maksud gua. Terus kita ke Newcastle Aston Villa ini juga seru nih. Nah, ini yang gue bilang pada saat preview, di mana Newcastle Aston Villa ini pertandingan yang tidak bisa kita anggap remeh ya, karena dua tim ini, Newcastle yang kemarin baru menang 3-1 secara mengejutkan melawan siapa ya kemarin? Newcastle itu menang 3-1 lawan Everton. Lawan Everton mereka menang 3-1, luar biasa. Kembali lagi kali ini meraih kemenangan 1-0 di kandang. Lawan Aston Villa loh. Lawan Aston Villa ini peringkat 12. Ya sama sih, peringkat menengah ke bawah lah. Newcastle ini kan kita tahu sendiri bahwa mereka butuh poin-poin, butuh kemenangan untuk bisa keluar dari zona degradasi. Dan mereka sementara sudah keluar nih dari zona degradasi, dan kemungkinan bisa aman nih karena mereka sisa 1 laga dan beda sekarang udah 4 poin dengan Norwich di peringkat 18. Jadi kalau mereka bisa menang 1 laga lagi, mereka semakin jauh lah istilahnya. Nah, gimana penampilan kedua tim? Gue sempat nonton beberapa menit dan gue lihat bahwa Newcastle ini benar-benar beda loh, dalam arti mereka memang sangat terbantu dengan hadirnya beberapa pemain yang datang kemarin, 5 pemain seperti Chris Wood, ada terutama Trippier ini benar-benar memberikan warna yang begitu terlihat ya. Terus ada Bruno Guimaraes juga, walaupun dimainkan 90 ya. Tapi pemain-pemain yang tadi gue bilang itu yang datang di 5 orang di bursa transfer dingin kemarin, itu yang membuat Newcastle ini lebih kuat lah, lebih dalam lah skuadnya. Kemarin juga kan biasanya kita tahu sendiri Newcastle itu cuma mengandalkan 2 pemain ya, Saint-Maximin dan juga si siapa tuh satu lagi, Almiron. Pada pertandingan kali ini Almiron aja nggak dimainin, cuma di bench. Dan mereka bisa meraih kemenangan lawan Aston Villa loh. Aston Villa bersama Gerrard yang lumayan bagus juga sebenarnya, tidak buruk-buruk amat. Ada bersama dengan Coutinho-nya. Nah, kedua tim ini memang saling menyerang ya. Aston Villa lebih mengambil inisiatif, tetapi ya Newcastle lebih efektif aja gitu. Mereka dapat, memang golnya itu kan dari free kick yang keren menurut gue dari Trippier. Ini keunggulan Trippier memang, bek kanan tapi bisa melakukan free kick direct yang luar biasa. Itu yang membuat memang Newcastle ini bisa menang gitu, karena efektivitas dari terutama
Trippier ini bisa mencetak gol dari situasi-situasi yang bisa menentukan, terutama dari free kick yang dilakukan. Terus kita ke Spurs kalah 0-2 lawan Wolves. Ini kekalahan 3 beruntun dari Antonio Conte. Sejak ini pertama kali sejak dia melatih Atalanta di 2009. Artinya 3 kali kekalahan beruntun ya menangani Tottenham Hotspur. Mereka kalah lawan Chelsea, mereka kalah lawan Southampton, dan kali ini mereka kalah lawan Wolves di kandang sendiri. Ya, kita lihat secara formasi sebenarnya nggak beda jauh. 3-4-3 andalan Conte dengan Bentancur di tengah dengan Harry Winks yang sama sekali menurut gue sama sekali tidak bisa diandalkan, karena sudah terbukti beratus-ratus kali Bentancur di Juve juga ancur-ancuran. Terus ya Harry Kane ini kan, ini yang gue mau sorot ya, bagaimana Wolves sih ya, kita tahu Wolves lah, mereka lebih mengandalkan reaction football, dan selama mereka punya efektivitas mereka berhasil. Lumayan juga Wolves ini, nggak buruk-buruk amat gitu, bagus lah istilahnya, tapi nggak bagus-bagus amat juga, dalam arti kalau mereka ketemu lawan tim yang lebih bertahan, di situ mereka kesulitan. Dan gue yang mau sorot ini adalah penampilan Harry Kane. Harry Kane ini sangat menurun ya, dalam arti dia tidak seperti Harry Kane yang kita kenal. Harry Kane yang selalu mencetak gol, Harry Kane yang memberikan perbedaan. Bahkan di musim ini itu baru dari 21 pertandingan dia baru mencetak 5 gol dan 2 assist. Ini start yang sangat buruk bagi Harry Kane menurut gue, karena dia kemarin itu kan sempat dia mau hengkang ya kan ke City, tapi tidak jadi. Menurut gue itu karena itulah mungkin hatinya itu sudah tidak di Tottenham, tapi mungkin ada suatu hal dan lain hal, dia akhirnya terpaksa bertahan dan terbukti penampilannya tidak bagus lah. Terus Leicester lawan West Ham juga imbang 2-2. Ini membuat West Ham itu tetap berada di peringkat 4 sementara. Memang tidak aman ya. Karena di bawahnya MU itu cuman beda 1 poin dengan mereka dengan selisih 1 pertandingan. Jadi MU ini sebenarnya walaupun ancur-ancuran begitu ancur-ancurannya, mereka masih punya peluang besar untuk masuk 4 besar. Gue juga heran ini kenapa sudah ancur-ancuran begitu masih punya peluang. Berarti tim pesaingnya ini makin ancur lagi. Sesimpel itu. Terus kita ke La Liga. La Liga ini ada pertandingan cukup seru, cukup menarik untuk gue bahas, yaitu ada Barcelona seri lawan Espanyol, derby Catalunya. Semua orang kan bilang kemarin pada saat Barcelona menang 4-2 lawan Atletico bahwa Barcelona is back, Tiki Taka is back, bahwa Barcelona akan kembali meroket, kan Barcelona akan kembali luar biasa lah istilahnya. Mereka sudah menemukan pakemnya dengan seorang Xavi. Tapi kembali lagi di pertandingan ini, dan seperti yang gue sudah katakan di review kemarin Barcelona lawan ATM, bahwa sebenarnya pada pertandingan itu pun Barcelona tidak sebegitu luar biasanya. Barcelona bukan bermain sangat luar biasa, tetapi ATM yang tidak bermain dengan bagus, ATM yang jelek lah, istilahnya seperti itu. Barcelona di sana cuma menang efektivitas. Barcelona dapat 3 peluang, dapat 3 gol. Sedangkan ATM mungkin dalam 3 peluang mereka cuma dapat 1 gol. Dan itulah yang terjadi sebenarnya pada saat lawan ATM kemarin. Tapi orang nggak pernah lihat itu. Orang cuma lihat, oh Barcelona menang, oh Barcelona nyetak 4 gol, oh mereka selisih 2 gol lawan ATM, dan itu ngebantai lah istilahnya, menang besar. Dan terbukti pada pertandingan kali ini mereka kembali tidak menang. Kembali mampu dijegal oleh Espanyol di kandang Espanyol. Kalau orang mau tanya Espanyol itu ada peringkat berapa? Espanyol itu ada peringkat 13 klasemen sementara. Barcelona ada peringkat 4 sementara ya. Barcelona itu ada peringkat 4 ya, betul. Nah, gimana pertandingannya? Kalau gue lihat ya Barcelona mereka kuasai ball possession, tapi inilah yang gue bilang pada saat zamannya Koeman, Xavi, ketika tidak ada seorang Lionel Messi, apa yang mereka andalkan adalah crossing. Mereka memang luar biasa Tiki Taka. Orang bilang banyak, passing pendeknya iya bagus. Tapi itu lu lihat deh, setiap kali pertandingan Barcelona itu cuma terjadi di belakang,
dengan di lini tengah. Ketika mereka sudah masuk ke dalam final third pertahanan lawan, itu sangat sedikit dilakukan. Dan kebanyakan, kalau nggak gocek-gocek skill individu dari Adama Traore kemarin, kalau nggak crossing. Yang dulu mereka ketawain Madrid yang suka crossing kanan kiri yang nggak tahu arahnya kemana. Sekarang mereka melakukan itu. Ini yang sangat menyedihkan dari Barcelona sekarang. Memang kalau kita bicara dibandingkan dengan dulu, penyerang mereka kualitasnya jauh lah. Tapi kan katanya Xavi ini pelatih hebat. Katanya Xavi ini bisa membawa marwahnya Tiki Taka kembali, DNA-nya Barcelona. Kenapa itu cuma terimplementasi di lini belakang dan juga lini tengah? Dan juga kalau lo lihat, kemarin itu Alves nggak main, Des yang main. Dan itu terlihat banget perbedaannya ketika Alves dan juga Des yang bermain. Sangat berbeda. Apakah, nah ini gue pertanyakan lagi, apakah sekelas Barcelona? Madrid selalu dibilang, oh tergantung dengan CMK. Memang, gue juga bilang seperti itu, tergantung dengan CMK ini. Ketika salah satu tidak bermain atau salah satu bermain buruk, mereka akan terkena dampaknya secara keseluruhan tim. Tapi Barcelona juga mengalami hal demikian. Ketika Dani Alves dan juga Alba tidak bermain bagus, mereka juga terhalang serangannya. Monoton serangan, tidak ada kreativitas. Ini yang terjadi. Apakah lu mau mengandalkan pemain yang usianya udah 38 tahun, yang udah beberapa tahun main di Brazil? Lu harus mengandalkan pemain seperti itu untuk bermain di setiap match. Sedangkan penggantinya Serginho Dest yang diharapkan menjadi the next Alves tidak sama sekali berhasil. Itu yang menjadi PR bagi Barcelona sekarang. Bukannya bagaimana mereka janganlah terlalu terbuai dengan istilahnya, oh Tiki Taka is back karena banyak jumlah passing, jumlah possession. Lu harus lihat apakah possession itu menimbulkan sebuah peluang yang berbahaya untuk lawan. Kalau itu dilakukan untuk itu, baru dikatakan berhasil possessionnya. Tapi kalau mutar, ujung-ujungnya golnya Barcelona itu, kalau lu lihat dari beberapa pertandingan terakhir, itu crossing semua. Sejak lawan Madrid, kita lihat satu gol jatuh dari langit karena reboundnya Militao nyentuh Luke de Jong. Gol keduanya gol heading, gol bola mati. Lawan Atletico Madrid, 3 dari 4 gol. 3 dari 4 gol itu crossing semua. Gol, kita ingat gol pertama, gol Alba, crossing dari Dani Alves langsung direct ke Alba. Memang keren, tapi situasinya crossing. Kedua, gol situasinya bola mati. Lu tahu sendiri bola mati. Itu pun udah kena tiang, udah berapa kali scrimmage lah. Gol ketiga, golnya si siapa? Golnya Pedri. Golnya Xavi. Itu kan crossing Adama juga. Adama Traore main crossing juga. Baru gol keempat, memang crossing juga tapi istilahnya cutback lah itu. Apakah Barcelona ingin bermain seperti, dan terbukti lagi pada pertandingan kali ini 2 gol, dua-duanya crossing dari Barcelona. Jadi siapa sekarang yang crossing FC? Apakah dulu mereka mengatain Madrid bahwa Madrid cuma bisa crossing, cuma nggak ada kreativitas, sedangkan mereka sendiri sekarang sedang dalam fase seperti itu. Dalam fase dimana mereka crossing doang, kreativitasnya nggak ada yang lain. Walaupun semua pemain tengahnya sudah fit loh. Pedri, ada De Jong, ada Busquets, ada Xavi. Ya, kita lihat aja Barcelona ke depannya seperti apa. Mungkin tempat besar ya itu bisa saja terjadi lah. Karena pesaingnya juga nggak ada yang konsisten. Terus ke Serie A ada Juventus. Ya, Juventus juga menangnya detik-detik terakhir loh, by the way. Bukan menang, sorry. Mencetak gol ya sehingga imbang. Kalau enggak mereka kalah lawan Atalanta. Atalanta ini kan selalu gue bilang menjadi lawan yang alot banget buat Juve. Nggak tahu kenapa Juve kalau ketemu Atalanta itu alot aja. Pertandingannya sulit buat Juve memenangkan, begitu juga dengan Atalanta. Bahkan nggak jarang Atalanta bermain lebih mendominasi dan lebih bagus. Dan terbukti pada pertandingan kali ini juga lebih bagus. Big chance-nya itu 4. Juve itu cuma 1. Jadi beruntung juga Juve ini ya. Mereka lebih bertahan lah istilahnya musim ini kan. Juve itu ditinggal Ronaldo, mereka lebih bertahan lah istilahnya secara strategi. Ya, mereka sekarang masih 4 besar, masih bersaing lah dengan Atalanta. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Kita lihat match dan besok gua akan preview untuk Champions League. Oke, salam sepak bola.